Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Odexel Nur Rahmanuddin dengan NIM 2501020147. Dan saya Muhammad Yusri dengan NIM 2501020142. Di sini kami memiliki dua anggota yang berhalangan hadir. Jadi kami akan menggantikan mereka untuk mempresentasi dengan nama anggota Siti Konarikiwa dengan NIM 2501020153 dan Eza Nur Ardifa Putri dengan NIM 2501020157. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem basis data, menganalisis struktur data relasional dari sebuah studi kasus. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem pemesanan bioskop, yaitu kami menciptakan sistem pemesanan tiket bioskop online adalah sebuah aplikasi berbasis web atau mobile yang memungkinkan pengguna untuk mencari film yang sedang tayang, memilih jadwal dan kursi, melakukan pembayaran, serta menerima tiket secara digital. Sistem ini terhubung dengan manajemen bioskop, inventaris kursi, dan gateway pembayaran secara real time. Yang kedua, entitas dalam program. Kami ada 5 entitas dalam program ini. Yang pertama, pengguna. Yang kedua, film. Yang ketiga, jadwal. Yang keempat, pemesanan. Yang terakhir adalah kursi. Nah, setiap entitas memiliki maknanya. Yang pertama, ada pengguna atau user, orang yang mendaftar atau melakukan pemesanan. Yang kedua, ada film, data film yang sedang atau akan ditayangkan. Yang ketiga, ada jadwal, sesi tayang film di studio tertentu. Dan yang keempat, pemesanan, transaksi pembelian tiket oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah kursi, tempat duduk yang tersedia di setiap studio. Nah, adanya atribut masing-masing entitas adalah pengguna, ID pengguna sebagai primary key, nama, email, nomor telepon, password, dan tanggal daftar. Yang kedua, film, ID film sebagai primary key, jadwal, genre, durasi menit, rating, usia, sinopsis, dan poster URL. Yang ketiga, ada jadwal, ID jadwal sebagai primary key, dan ID film sebagai foreign key yang diambil dari film, dan ada ID studio, tanggal, jam tayang, harga tiket, serta status. Di pemesanan kami memiliki beberapa entitas. Yang pertama ada ID pemesanan sebagai primary key, ID pengguna sebagai foreign key yang diambil dari jadwal, yang diambil dari pengguna. Ada ID jadwal sebagai foreign key, ID kursi sebagai foreign key, waktu pemesanan, total pembayaran, status pembayaran, dan kode tiket. Nah, yang terakhir adalah kursi. Di sini entitasnya ID kursi sebagai primary key, ID jadwal sebagai foreign key, nomor kursi, baris, jenis kursi, dan status kursi. Nah, ini adalah primary key di masing-masing entitas, yaitu pengguna ada ID pengguna, film ada ID film, jadwal ada ID jadwal, dan pemesanan ada ID pemesanan, serta kursi ada ID kursi yang sebagai primary key di setiap atribut masing-masing entitas. Hubungan antar entitas yaitu pengguna melakukan pemesanan dengan kardinalitas 1:n, film memiliki jadwal dengan kardinalitas 1:n, jadwal mengandung kursi yang kardinalitasnya adalah 1:n, pemesanan mencakup kursi n/1, jadwal dipesan dalam pemesanan adalah 1:n. Ini adalah diagram IRD yang telah kami buat. Ada film, jadwal, terus kursi, pengguna, dan pemesanan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yusri. Oke, baik. Di sini yang kedua ada sistem reservasi hotel. Yang pertama itu deskripsi sistem. Sistem pemesanan hotel adalah platform yang dirancang untuk mengatur reservasi kamar hotel oleh pengunjung. Platform ini menyimpan informasi klien, rincian kamar, dan data pemesanan, sehingga proses pemesanan kamar dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terstruktur. Di sini juga kami mempunyai entitas dalam program. Dalam program ini kita mempunyai 4 entitas yang memiliki makna masing-masing. Yang pertama ada klien, yaitu digunakan untuk merekam data pengunjung yang dilakukan reservasi kamar hotel.
Yang kedua ada kamar. Kamar digunakan untuk merekam informasi mengenai kamar hotel yang ada. Yang ketiga ada pemesanan, yaitu digunakan untuk mencatat data pemesanan kamar yang dilakukan oleh klien. Dan yang keempat ada transaksi, digunakan untuk menyimpan rincian pembayaran di pemesanan yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya entitas dalam program. Entitas dalam program ini terdapat 5 entitas yang memiliki makna juga, atribut. Yang pertama klien. Klien itu atributnya memiliki ID klien, nama klien, alamat, nomor HP, dan email. Dan yang kedua ada kamar. Kamar memiliki atribut. Yang pertama ID kamar, nomor kamar, tipe kamar, harga kamar, dan status kamar. Yang ketiga ada pemesanan. Pemesanan memiliki atribut ID pemesanan, tanggal check-in, tanggal check-out, ID klien, dan ID kamar. Yang keempat ada transaksi. Transaksi memiliki atribut yang pertama ID transaksi, ID pemesanan, tanggal transaksi, jumlah transaksi, dan metode transaksi. Dan yang terakhir ada transaksi. Memiliki atribut yang pertama ID transaksi, ID pemesanan, tanggal transaksi, jumlah transaksi, dan metode transaksi. Nah, di sini juga kita mempunyai untuk menentukan kunci utama untuk setiap entitas. Kita mempunyai 5 entitas dengan kunci utama. Yang pertama konsumen. Entitas konsumen ini memiliki kunci utama yaitu ID konsumen. Untuk entitas ruangan, kunci utamanya adalah ID ruangan. Pemesanan, kunci utamanya adalah ID pemesanan. Untuk transaksi, kunci utamanya ada ID transaksi. Dan transaksi sendiri memiliki kunci utama ID transaksi. Nah, yang ini kita mempunyai juga untuk menentukan hubungan antar entitas. Entitas ini kita mempunyai 4, yaitu di entitas 1 kita mempunyai pelanggan melakukan reservasi 1:n. Kedua, kamar dipesan dalam reservasi 1:n. Pemesanan melakukan pembayaran 1:1, dan transaksi melakukan pembayaran 1:1. Berikut adalah diagram IRD. Nah, diagram ini terdapat pelanggan, ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email. Melakukan ID kamar ada seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, baik. Mungkin segitu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mungkin segitu aja penjelasan dari kami terkait sistem basis data menganalisis struktur data relasional dari sebuah studi kasus. Mungkin segitu aja dari kami. Tolong bisa dihidupkan kameranya, Ona. Ya, karena beliau sedang sibuk. Oke. Jadi mungkin segitu aja. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Benda wabarakatuh. kau Bona, benda. I just had to let you know you're